Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita akan melakukan pemupukan pada tanaman pisang dengan sistem atau pola kita kocor, sahabat tani. Ini memang sudah masuk ke musim penghujan, namun karena di daerah saya ini, khususnya di lahan saya ini, dalam 1 minggu sampai 10 hari belum tentu ada hujan 1 kali, sahabat tani. Dan itu pun kalau ada hujan hanya membasahi bagian atasnya. Maka tanaman pisang ini perlu kita lakukan penyiraman. Yang sebenarnya kalau sahabat tadi di daerahnya memang intensitas hujannya sudah sangat padat, nah maka tidak perlu dilakukan pengocoran, tapi bisa kita lakukan dengan cara ditabur, sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, dalam 1 tahun ini saya baru 1 kali ini menggunakan pupuk kimia, sahabat tani. Kebetulan pupuk organik kita masih belum matang. Nah, sementara pisangnya sudah masuk kepada fase generatif dan sudah siap untuk pembuahan, bahkan sudah ada yang mulai keluar jantungnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan untuk fase generatif ini, sahabat tani. Ini tadi saya sudah keliling, saya cari yang namanya NPK profesional dengan kandungan fosfor dan kaliumnya lebih tinggi, tapi nggak dapat, sahabat tani. Nah, untuk fase generatif perlu sahabat tani gunakan yang NPK profesional, apalagi di musim penghujan seperti ini, karena nilai N-nya lebih rendah tapi fosfor dan kaliumnya lebih tinggi. Nah, itu cocok untuk fase generatif di musim penghujan seperti ini. Nah, kemudian kalau di fase vegetatif, masih pertumbuhan, ini sahabat tani bisa menggunakan yang sprinter, ya, mutiara juga tapi yang sprinter. Ya, itu kalau untuk musim kemarau. Tetapi kalau yang musim penghujan seperti ini, usahakan sahabat tani mencari yang nitrogennya rendah, namun juga fosfor dan kaliumnya yang lebih tinggi. Nah, namun pada saat ini sahabat tani, karena tadi sudah kita keliling mencari ini yang pupuk yang kita dapatkan adalah pupuk mutiara 1616. Nah, untuk mensiasatinya, karena pupuk yang kita cari belum tentu ada di toko-toko terdekat, maka kita bisa mencari alternatif yang lain. Nah, yang pertama, kalau pupuk NPK 1616 ini, sahabat tani, kalau fase vegetatif, bisa sahabat tani tambahkan dengan kandungan unsur hara yang lain seperti nitrogen, ya, seperti urea, ZA dan yang lainnya. Tapi masuk kepada fase generatif, bisa juga sahabat tani menggunakan pupuk ini NPK 1616 ini ditambah dengan KCl. Nah, tapi karena tadi pupuk-pupuk yang kita cari tadi tidak ada, maka mau tidak mau saya menggunakan pupuk ini, sahabat tani. Yang pertama ini pupuk NPK Mutiara 1616 dan saya tambahkan dengan KNO3 putih. Nah, ini KNO3 putih ini sangat tinggi nitrogennya, sangat tinggi sekali ininya, kaliumnya yaitu 45%, sementara nitrogennya hanya 13%. Nah, ini akan kita gabung, sahabat tani, ya, itu kita jadikan satu. Adapun dosisnya, nah, kalau sahabat tani tidak ada alternatif yang lain, juga bisa sahabat tani gunakan ini. Ini juga untuk fase vegetatif dan generatifnya juga bisa digunakan yang NPK seperti ini, sahabat tani. Nah, bisa digunakan. Nah, kemudian untuk dosisnya per 200 liter air, ini kapasitasnya 200 liter. Nah, ini kita menggunakan 4 bungkus, karena masing-masing bungkusan ini, kemasan ini bobotnya 1 kilo. Berarti ini kita menggunakan 4. Kalau yang kita gunakan hanya ini saja. Tetapi kalau kita menggunakan, kita campur dengan yang lain seperti ini, nah, yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, maka ini kita gunakan 2 kilo dan ini kita gunakan 1 bungkus, di mana 1 bungkus ini bobotnya 2 kilo, berarti menjadi 4 kilo, sahabat tani. Yuk, bagaimana cara kita melakukan proses persiapannya? Yang pertama yang harus kita lakukan, sahabat tani, ini pupuk ini sudah kita siapkan air. Ini ada 200 liter. Ini langsung saja pupuknya kita campur. Kilo, kemudian 2. Jadi cukup kita gunakan ini 2 kilo saja.
Kemudian ini kita gunakan 2 kilo. Ini sahabat tani. Nah kemudian setelah itu langkah berikutnya ini kita aduk sampai betul-betul merata. Kita aduk sampai benar-benar ini pupuknya larut. Nah setelah pupuknya benar-benar larut, maka langkah berikutnya kita akan menggunakan ember ini. Ember ini sahabat tani kapasitasnya 6 liter untuk satu ember ini. Jadi ini bisa kita berikan satu ember ini kurang lebih 5-6 liter untuk per pohon atau per rumpunnya. Ayo mari kita akan lakukan. Oke sahabat tani, itu saja cara kita melakukan pemupukan pada tanaman pisang di fase generatif sahabat tani. Jadi tadi kita bisa memberikan satu rumpun, yaitu satu ember ini antara 5-6 liter sahabat tani. Adapun untuk fase vegetatif nanti kita akan buat videonya lagi sahabat tani. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.